Halo, perkenalkan nama saya Dewi Fortuna Halim. NIM saya 2414011066. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil UAS Lab Jaringan Komputer Lab 5 saya yang berkaitan tentang konfigurasi MikroTik Rootel OS sebagai gateway menggunakan VirtualBox. Nah, pertama-tama izin saya share screen untuk kita bisa lihat topologinya itu di soal tuh bagaimana sih gitu. Oke, nah di sini kita bisa lihat di sini saya sudah nampak maksudnya tentang laporan saya. Di sini ada laporan saya dari cover, dari pendahuluan, dari dasar teori, terus ada langkah konfigurasinya apa aja. Baru eh, part keempatnya itu ada pengujian, part kelimanya itu ada penutup dan selesai. Nah, di sini pertama-tama kita lihat dulu topologi jaringan yang ada di soal itu seperti ini, di mana itu terdapat mikrotik yang menjadi gateway untuk tiga jaringan yang berbeda. Nah, di sini itu ada mikrotiknya. Nah, adapter yang pertama itu terhubung ke klien satu dan klien 2. Sedangkan adapter yang kedua itu terhubung ke host only adapter dan adapter yang ketiga itu terhubung ke access point. Oke, lalu kita coba buka VirtualBox. Nah, coba kita lihat apakah sudah nampak. Yes, sudah nampak. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya eh, terdapat tiga virtual machine yang dijalankan secara bersamaan, yaitu ada MikroTik CHR, ada klien satu dan juga ada klien 2. Nah, ini ada MikroTik, kita pakai yang ini untuk klien satu dan klien 2. Ini kita menggunakan Ubuntu. Oke, lalu kita coba buka Winbox-nya. Nah, di sini itu ada Winbox. Kita gunakan, bentar ya, kita close dulu. Nah, di sini itu untuk melakukan manajemen mikrotik, ini saya menggunakan Winbox yang versi kalau nggak salah 4.1, yang dan Winbox ini itu terhubung ke mikrotik melalui MAC address via adapter host only. Oke, lalu coba kita lihat untuk IP address-nya. Kita buka IP addresses. Nah, pertama-tama kita bisa lihat bahwasanya ada konfigurasi IP address MikroTik dengan konfigurasi IP bisa kita lihat di sini 192.168.20.1/24. Nah, interface-nya ini adalah Ether 4, oke, sebagai gateway untuk jaringan klien internal. Nah, lalu kita mau coba lihat selanjutnya untuk DHCP client. Di sini kita buka IP, baru buka DHCP client. Nah, di sini sudah muncul, kita bisa lihat untuk DHCP client konfigurasinya pada Ether 3. Oke, lalu agar MikroTik itu mendapatkan IP secara otomatis dari jaringan NAT. Nah, terlihat status bound-nya ini di sini kan dengan IP yang 10.0.2.15/24 yang berarti di mana MikroTik ini sudah terhubung ke internet. Oke, lanjut kita mau lihat konfigurasi DNS. Nah, kita buka IP DNS. Oke, nah di sini itu konfigurasi DNS-nya itu menggunakan Google DNS yaitu 8888, 8.8.8.8 dan 8.8.4.4 dengan allow remote request-nya itu dicentang atau diaktifkan supaya kedua kliennya itu dapat melakukan resolusi nama domain. Nah, lanjut kita lihat tentang firewall. Firewall NAT maksudnya. Nah, di sini itu kita bisa buka, wait ya, ini NAT. Oke, nah di sini itu firewall NAT tuh dikonfigurasikan dengan chain SRCNAT. Oke, dan actionnya itu adalah masquerade. Masquerade, masquerade, gitulah. Pada interface Ether 3, di sini kita bisa lihat Ether 3 ini. Oke.
Lalu agar semua trafficnya dari klien itu dapat keluar dari internet menggunakan IP MikroTik. Nah, lanjut ke DHCP server. Nah, kita buka DHCP server. Nah, di sini itu pada DHCP server itu kita menggunakan konfigurasi pada Ether 4. Nah, di sini ada Ether 4, kita pakai konfigurasinya pada Ether 4 dengan pool address-nya itu dari 192.168.20.2 sampai 192.168.20.254. Nah, hasilnya kita bisa lihat di sini di virtual box-nya ini, VM box-nya. Nah, di sini itu kita bisa lihat bahwasanya si klien yang pertama ini dia itu berhasil mendapatkan IP 192.168.20.254. Nah, kalau ini di bagian atas, ini kursornya kok nggak ada ya. Ini di bagian atas kalau bisa dilihat itu ada eh, kayak dia bilang ini di yang depannya itu ENPO ENP03S ENP0S3. Nah, itu bisa dilihat ada offered itu 192.168.20.254. Oke, lalu kita coba lihat ke bagian yang kita coba lihat ke bagian klien 2. Nah, kalau untuk klien 2 itu dia being offered-nya itu di 192.168.20.253. Kalau tadi 254 nih 253. Oke. Kita close dulu bentar. Nah, oke, lanjut kita mau tes internet ya. Untuk membuktikan bahwasanya kedua klien dapat mengakses internet, ini saya melakukan ping ke ping 8888 dari klien 1 dan klien 2. Hasilnya kita coba lihat. Kenapa ditutup ya? Nah, ini saya lakukan ping. Nah, hasilnya itu ada empat, empat paket yang hasilnya 4 paket transmitted, 4 paket receive. Hehe. Nah, di sini tuh dapat dilihat pingnya. Nah, 888 yang paling bawah, 8888 ping statistik, 4 paket transmitted, 4 receive, 0% paket loss, time-nya sekian. Nah, berarti koneksi internetnya itu berhasil. Oke, lanjut. Kita mau konfigurasi ACL untuk memblokir aktivitas ping ke youtube.com sama ke facebook.com. Nah, di sini tuh saya membuat address list. Wait, kita buka dulu ya. Address. Wait. Firewall. Salah. Winbox, firewall. Hmm, ini ya address list. Inbox. Nah, ini address list. Nah, address list. Nah, di sini itu saya buat nama uh, address listnya itu namanya itu blokir ICMP. Nah, yang berisi kedua domain tersebut tadi yang facebook.com dan youtube.com. Lalu MikroTik ini dia otomatis meresolve IP dari domain tersebut seperti yang kita lihat di sini. Nah, lalu kemudian filter rule ini dibuat. Nah, di sini ada filter rules. Nah, ini dibuat pada chain forward. Nah, chainnya ini forward dengan protokol ICMP juga. eh, dan action dropnya itu terhadap access list blokir ICMP. Nah, baru kita bisa lihat untuk klien satu. Nah, hasilnya itu pada klien satu ketika kliennya melakukan ping ke YouTube. Nah, yang bisa dilihat di bawah YouTube ini. Nah, hasilnya itu adalah 100% paket loss. Artinya, ping ini berhasil diblokir oleh firewall MikroTik.
Nah, jadi makanya dia 100% paket loss. Nah, selanjutnya kita mau lihat konfigurasi Q. Ini yang terakhir, konfigurasi Q. Kita buka lagi. Di sini ada Q. Lalu di sini kita lihat simple yang bagian simple queues. Nah, terakhir ada konfigurasi Q untuk membatasi bandwidth client satu kan. Nah, simple queue ini dibuat dengan target IP-nya itu 192.168.20.254 dengan upload max-nya itu 1 Mbps dan download max-nya itu 254 kok 254 2 Mbps. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwasannya semua konfigurasinya itu telah berhasil dilakukan dan diuji, meliputi tadi ada DHCP server, NAT, DNS, ACL, firewall, dan Q bandwidth management. Oke. Kita lihat lagi sekali lagi untuk laporannya. Di sini juga sudah saya em, cantumkan hasil-hasilnya semua, mulai dari tadi ada instalasinya gimana, konfigurasi IP address-nya apa, konfigurasi DHCP client, konfigurasi DNS gimana, firewall NAT, DHCP server, dan juga ACL blokir ping, dan juga konfigurasi queue. Nah, di sini juga ada pengujian DHCP, pengujian koneksi internet, lalu ada pengujian ACL, dan terakhir ada kesimpulan dan saran. Oke, sekian presentasi UAS Lab Jaringan Komputer dari saya. Terima kasih dan semoga dapat nilai A. Thank you, Bang. Bye-bye.